Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aidasari, dosen program studi Teknik Sipil Universitas Banten Jaya. Saya merupakan pengajar di bidang matematika dan statistika. Pada hari ini, saya akan menjelaskan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah statistika dan probabilitas dengan menggunakan strategi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Statistika merupakan ilmu yang diperlukan dalam semua bidang, mulai dari pendidikan, teknik, kesehatan, hingga sosial. Melalui pembelajaran statistika, kita akan memahami konsep, strategi, dan prosedur yang digunakan dalam proses ilmiah, mulai dari pengumpulan data, analisis data, penafsiran data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Pada program studi Teknik Sipil, mata kuliah statistika dinamakan dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan akan membahas penggunaan konsep statistika dalam pengolahan data. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan dan menyebutkan tinjauan umum tentang statistika, menjelaskan dan membuat data dalam distribusi frekuensi, menjelaskan ukuran pemusatan data dan ukuran letak data, menjelaskan dan memahami cara untuk menentukan ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif, memahami dan menjelaskan teori probabilitas, menentukan populasi dan sampel penelitian, menjelaskan dan melakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan homogenitas, dan melakukan berbagai uji menggunakan SPSS. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 pertemuan. Berikut adalah topik yang akan dibahas: statistik, statistika, dan data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif, teori probabilitas, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji homogenitas, serta penggunaan aplikasi SPSS. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Pada kegiatan ini, pertama-tama saya menggali pemahaman awal mahasiswa tentang apa yang akan dibahas melalui kegiatan mulai dari diri. Mahasiswa akan diberikan pertanyaan pemantik yang disajikan pada aplikasi Padlet. Selanjutnya, dilakukan eksplorasi konsep untuk memberi pemahaman lebih lanjut terkait materi. Tahap selanjutnya yaitu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya melakukan tanya-jawab secara aktif kepada mahasiswa untuk menggali pemahaman mahasiswa dan menghidupkan komunikasi dua arah di dalam pembelajaran. Selain interaksi yang saya lakukan di dalam kelas, saya juga melakukan komunikasi di luar kelas melalui aplikasi WhatsApp Group dan Google Classroom. Sehingga, jika mahasiswa memiliki pertanyaan lebih lanjut terhadap materi yang dibahas atau memiliki kendala dalam mempelajari materi, maka dapat dilakukan diskusi dan pembelajaran lebih lanjut. Tahap selanjutnya yaitu assessment. Assessment adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang di dalamnya memuat cara melakukan penilaian dan bobot penilaiannya. Berikut adalah proses penilaian yang saya lakukan. 10% saya ambil dari nilai kehadiran,
10% kuis, 20% tugas, 25% UTS, dan 35% UAS. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran statistika yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga walaupun masih lagi puasa kan? Tepat di jam 1 siang ya, semoga semuanya masih kuat. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi terkait distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya saya ingin tahu, mungkin kan kalian sudah membaca gitu ya di rumah apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Namun sebelum itu saya akan menyebutkan agenda pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, ada kesepakatan kelas. Yang kedua, mulai dari diri. Lalu dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, tanya jawab dan diskusi, dan ada penugasan di akhir pertemuan ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk kesepakatan kelas, yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi, diharapkan menyalakan kameranya dan dapat berkolaborasi dengan peserta lain dan bersikap santun. Lalu yang ketiga, bergiliran berbicara. Jadi, ketika kalian tidak berbicara, silakan di-mute ya, agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Dan apabila ingin menyampaikan pendapat atau opini atau jawaban, silakan boleh aktifkan fitur raise hand ya, yang bentuknya tangan ada di bagian bawah. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa yang Anda ketahui tentang distribusi frekuensi? Untuk menjawab ini, saya menggunakan Padlet. Tunggu sebentar ya. Jadi saya akan kopikan link Padletnya agar kalian bisa mengisi. Dari Gista. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Oke, sudah ada lagi dari Keisha. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan dibagi ke dalam kelas. Itu dari Keisha. Terima kasih untuk yang sudah memberikan jawaban. Saya lanjutkan lagi presentasinya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke eksplorasi konsep. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Itu ya. Tadi sudah dijawab juga ya. Jawabannya mirip dengan Gista dan teman-teman lain yang sudah berusaha untuk menjawab. Oke, nah terkadang ketika kalian melakukan penelitian, biasanya kan data itu tersebar banyak gitu jenisnya. Misalnya, kalian melakukan penelitian terhadap, kalian ingin mengetahui usia penduduk yang ada di Kota Serang misalnya. Nah, setelah kalian menyebarkan angket, ternyata diperoleh penduduk misalnya yang usia 20 tahun ada 5 orang, yang usianya 21 tahun ada 6 orang, yang usianya 22 tahun ada 13 orang, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya tadi saya bilang di Kota Serang, pasti kan sebaran datanya akan banyak dan dengan berbagai usia yang beragam. Ketika kalian mendatanya seperti ini, kita data satu persatu berdasarkan umurnya, maka tabel yang dibuat akan banyak gitu, terlihat banyak. Untuk mengefektifkan suatu tabel tersebut gitu ya agar lebih mudah dibaca. Sebelum kita belajar bagaimana cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi, ini ada istilah yang harus kalian pahami dalam tabel distribusi frekuensi. Istilah yang pertama adalah kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok data yang berbentuk dari A sampai B.
Tadi kan bisa kita lihat ya, misalnya untuk kelas pertama rentangnya dari 20 sampai 21, kelas kedua dari 22 sampai 23, dan seterusnya. Nah, kalau di sini saya beri contoh, tadi ya pada baris pertama yang ini, yang 35 sampai 39, itu berarti ada di rentang dari 35 sampai 39 untuk kelas pertama. Lalu istilah yang kedua, ada yang namanya ujung kelas. Apa yang dimaksud dengan ujung kelas? Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Contoh, kita ambil kembali contoh dari rentang 35 sampai dengan 39. Nah, untuk kelas ini, kita ketahui bahwa ujung atasnya. Nah, kita ambil angka yang terbesar di rentang tersebut. Ternyata yang terbesar adalah 39. Jadi, ujung atasnya 39. Sedangkan, untuk ujung bawah, kita ambil angka terkecil dari rentang tersebut yang ada di kelas tersebut. Jadi, untuk ujung bawahnya 35. Oke, kita lanjut. Istilah selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah ada yang disebut sebagai batas kelas. Untuk batas kelas ini tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Pada waktu kalian belajar fisika dasar, fisika 1 ya, seharusnya kalian sudah mendapatkannya di semester 1, itu ketika kalian menggunakan alat ukur ada yang namanya ketelitian ya. Ada yang 0,1 gitu kan? Ingat? Ada nggak di fisika? Nah, nanti coba dibaca lagi ya. Nah, jadi ini tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Untuk batas kelas, seperti tadi ujung ya, ujung kelas. Ada batas bawah, ada batas atas. Untuk batas bawah, rumusnya adalah ujung bawah. Tadi ujung bawah yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ujung bawah dikurangi dengan setengah dari satuan pengukuran terkecil. Untuk batas atas, ujung atas ditambah setengah dikalikan dengan satuan pengukuran terkecil. Contoh, kita ambil rentangnya dari 35 sampai dengan 39, batas bawahnya berarti kita ambil ujung bawahnya. Ujung bawahnya 35 ya. 35 dikurangi dengan setengah dikali satuan pengukuran terkecil. Karena ini rentangnya ada di dalam bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, untuk satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Jadi setengah dikali 1 sama dengan 0,5. Jadi kita dapatkan bahwa batas bawahnya adalah 35 dikurangi 0,5. Didapatkan hasil 34,5. Nah, untuk yang nanti ya, untuk satuan pengukuran terkecil akan saya bahas di slide berikutnya untuk mengingatkan saja agar kalian lebih ingat gitu untuk satuan pengukuran terkecil itu seperti apa. Nah, lalu untuk batas atas, itu rumusnya kan tadi ujung atas ditambah setengah satuan pengukuran terkecil. Kita tahu bahwa untuk kelas 35 sampai 39 ya di rentang ini, ujung atasnya berada di angka 39. Jadi 39 ditambah setengah dikali 1, karena satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Jadi dapat 0,5. Maka batas atasnya adalah 39 ditambah 0,5. Didapatkan hasil 39,5. Oke, next. Nah, untuk contoh satuan pengukuran terkecil, mungkin saya sedikit mengingatkan kembali ya, apa yang sudah kalian pelajari. Contoh, ketika datanya dalam bentuk bilangan bulat, 35, 34, 32, 50, 100, 78 gitu ya. Tidak ada koma di belakangnya, tidak ada bilangan desimalnya. Maka satuan pengukuran terkecilnya atau SPT-nya adalah 1. Diingat-ingat ya. Lalu, untuk data 35,1 contoh, 34,2 atau 58,3 misalnya gitu ya. 74,7. Itu satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Kita lanjut lagi untuk istilah lainnya yang perlu kalian tahu dalam distribusi frekuensi, ada yang namanya panjang kelas. Biasanya disimbolkan dengan huruf P. Panjang kelas adalah
kalau kita ingin hitung ya berapa panjang kelas? Panjang kelas bisa diperoleh dengan mengurangi batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, contoh, untuk kelas 35 sampai dengan 39, maka panjang kelasnya, tadi sudah kita hitung ya, batas atasnya 39,5, untuk batas bawahnya 34,5. Maka diperoleh panjang kelasnya adalah 5. Gitu ya. Lalu, ada juga yang disebut sebagai titik tengah kelas atau nilai tengah kelas. Nah, untuk titik tengah kelas itu diperoleh dari rumus setengah dikalikan ujung atas ditambahkan dengan ujung bawah. Jadi ujung atas ditambah dulu dijumlahkan dengan ujung bawah, lalu hasilnya dikalikan dengan setengah atau dibagi dengan 2 gitu mudahnya ya. Maka nanti akan didapat titik tengah kelas. Lalu ada juga istilah lainnya yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas. Jadi nanti setelah kalian menentukan, kelasnya ada 7 kelas, panjangnya misal panjang kelasnya 5 gitu ya, sudah terbentuk. Nanti terakhir kalian menentukan frekuensinya. Misalnya untuk kelas pertama, untuk kelas 35 sampai 39, ada berapa banyak data yang ada di rentang tersebut. Misalnya 35-nya ada 1, terus 36-nya ada 2, 37-nya ada 2, sama ada 39-nya ada 1. Berarti total frekuensinya ada 6. Gitu ya, itu untuk menentukan frekuensi. Oke. Nah, setelah kalian tahu tentang istilah-istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Di sini saya menyajikan ada langkah-langkah yang dapat kalian ikuti. Yang pertama adalah tentukan rentang data. Rentang data itu biasanya disimbolkan dengan R besar. Jadi untuk mencari rentang data, itu kalian bisa mencari dengan mengurangkan nilai maksimalnya atau X-max-nya dikurangi dengan nilai minimalnya. Misalnya kalian punya data nilai ujian tengah semester, mata kuliah statistika dan probabilitas. Ketika dilihat dari kelas ini, ternyata nilai terbesarnya 100 gitu ya, berarti X-max-nya 100. Ternyata nilai terkecil berapa? Misalnya nilai terkecilnya 50. Berarti X-min-nya 50. Jadi untuk mencari rentang, tinggal R sama dengan 100 dikurangi 50. Maka didapatkan R-nya 50. Gitu ya, itu untuk mencari rentang. Nah, langkah kedua, setelah kalian menentukan rentang, selanjutnya tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Disimbolkan dengan K kecil ya. K sama dengan 1. Ini 1 ya, 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini apa? N ini adalah banyaknya data. Misalnya, data nilai statistika yang dikumpulkan itu ada 80 mahasiswa. Berarti nanti untuk mencari K-nya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Jadi kalian cari di kalkulator ya, log 80, nanti sudah dapat hasilnya, dikalikan dengan 3,3, baru ditambahkan dengan 1. Oke, nah di sini tadi ya yang saya bilang bahwa N adalah banyaknya keseluruhan data. Oke, selanjutnya untuk untuk ini ya, untuk pembulatan, jadi ketika kalian mendapatkan K-nya sama dengan 7,2, itu kalian harus melakukan pembulatan. Kalau 7,2 itu kan berarti dibulatkan itu ke angka 7 ya. Namun, ada kasus ketika kalian membulatkan ke angka 7 itu, kalian tidak bisa mendapatkan, tidak bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Apabila ada kasus seperti itu, maka kalian diizinkan untuk membulatkan ke angka 8. Jadi saya tulis 7 atau 8. Namun, harus dicoba dulu yang 7-nya ya. Kalau dibulatkan ke 7 bisa, gunakan yang 7. Namun, kalau tidak bisa, gunakan 8. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tunggu sebentar. Untuk 7 dan 8 ini nanti tergantung dari hasilnya ya. Jadi kalau misalnya hasilnya bukan 7,2 tapi 9,2, berarti pembulatannya bisa ke 9 atau ke 10. Namun dianjurkan untuk gunakan yang 9 dulu, karena 9,2 itu ketika dibulatkan ke angka 9.
Oke, saya lanjutkan langkah yang selanjutnya. Untuk langkah yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Jadi panjang kelas sama dengan rentang data dibagi dengan banyaknya kelas, gitu ya, untuk menentukan panjang kelas. Nah, nanti setelah terakhir ya, sudah tahu rentang, sudah tahu banyak kelas, panjang kelas, langkah terakhir adalah tentukan ujung bawah kelas pertama. Jadi untuk yang tadi ya, untuk yang paling bawah itu, ujung kelas pertama, yang tadi 35 itu, nanti kalian akan diminta untuk menentukan berapa sih nilai yang harus dimasukkan di ujung bawah kelas pertama. Caranya seperti apa? Caranya adalah pilih data yang paling kecil. Jadi misalnya data yang paling kecil dari nilai statistika adalah 50. Kalian boleh menggunakan 50 sebagai ujung bawah kelas pertama. Atau, ada ataunya ya, kalian bisa menggunakan angka yang kurang dari angka yang paling kecil tadi. Berarti boleh pakai angka 49, 48, 47, yang penting nanti ketika digunakan dalam membuat tabel distribusi frekuensi, dapat membuat tabel yang tepat. Oke, nah mungkin kita langsung ke contoh agar lebih real ya seperti apa penerapannya. Di sini saya punya nilai hasil ujian akhir semester, nilai UAS, mata kuliah statistika probabilitas, ditampilkan sebagai berikut. Jadi nanti ketika ditampilkan datanya acak dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa banyak data? Coba kalian hitung. Ada berapa banyak data yang digunakan pada contoh? Ada yang ingin memberikan pendapat? Ada berapa banyak datanya? 60, Bu. 60. Oke, dari mana 60, Gista? Itu, Bu, dihitung semua kotak-kotaknya. Oke. Kotak-kotaknya dihitung. Ke kanan ya, yang mendatar 10, Ya, ke bawah 6. 6. Ya. Oke, jadi ada 60 ya. Terima kasih, Gista. Nah, di sini saya menyajikan ada 60 data. Kalian akan diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Kita lihat ya. Nah, tadi di langkah pertama, kalian akan diminta untuk mencari data terkecil dan data terbesar. Nah, coba saya balik lagi ya tadi. Silakan temukan data terkecil dan data terbesarnya. Ada di baris 5. keberapa untuk data yang terkecil? Baris ketiga, Bu. Ketiga. Angka berapa? 10. 10. Oke, untuk data terkecil, X-min-nya ada di baris ketiga, yaitu angka 10. Untuk data terbesar, Baris Sama, ketiga, Bu. Bu. Baris ketiga. baris ketiga, berapa angkanya? 98. 98. Baik, untuk angka terbesar ada di baris ketiga, yaitu angka 98. Setelah ditemukan, kalian masukkan ke dalam langkah-langkahnya. Jadi, data terkecilnya 10 dan data terbesarnya 98. Maka, rentangnya R sama dengan 98 dikurangi 10, didapatkan hasil 88. Itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Nah, tentukan banyaknya kelas. Tadi kan rumusnya ada aturannya ya. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 60. 60 ini dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari jumlah data. Iya, benar. 60 ini kan kalau di rumus tadi N ya, N kecil. N kecil itu banyaknya data. Karena tadi sudah dihitung, tadi Gista sudah memberikan pendapat ya, kalau ada 60 data. Jadi N-nya kita ganti dengan 60. Jadi log 60 dicari berapa, dikalikan dengan 3,3, ditambahkan dengan 1. Didapatkan 6,8. Nah, jadi seperti ini ya. Didapatkan hasilnya 6,8, jangan lupa untuk banyaknya kelas ketika sudah diperoleh hasilnya, silakan lakukan pembulatan. Jadi kita bulatkan ke angka 7. Jadi banyak kelasnya adalah 7 kelas. Oke, langkah selanjutnya. Kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas bisa diperoleh ketika kalian sudah tahu rentangnya berapa, banyak kelasnya berapa. Tadi rentangnya sudah kita dapat ya, berapa rentangnya? Masih ingat untuk rentangnya berapa? Kita dapatkan di langkah pertama.
88. Iya, 88, benar. 88 ya, Endan. Lalu dibagi dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi kan 7, jadi 88 dibagi 7. Sama dengan 12,5. Nah, ini karena mendekati 13, jadi kita bisa bulatkan ke angka 13. Langkah selanjutnya. Tentukan ujung bawah kelas pertamanya. Tadi kan aturannya apa? Kita bisa menggunakan angka terkecil atau angka yang kurang dari angka yang terkecil namun relatif mendekati. Jadi untuk ujung bawah kelas pertama, kita bisa menggunakan angka 10 atau kalian juga bisa menggunakan beberapa alternatif ujung bawah kelas. Boleh 9, 8. Jadi nanti sebenarnya kalian dalam satu kelas itu bisa membuat tabel distribusi frekuensi yang cenderung bervariatif. Contoh, saya akan tunjukkan bahwa dari soal yang tadi, saya bisa membuat beberapa alternatif dari tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hanya contoh, jadi saya bikin 3 alternatif. Namun nanti kalau kalian diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kalian bisa memilih salah satunya. Ini hanya contoh, bahwa kalian bisa membuat berbagai jenis tabel yang berbeda. Ada pertanyaan? Jelas, Apa cukup Bu. dimengerti? Jelas ya? Baik, kalau jelas, kita langsung coba di bagian tugas ya. Saya punya tugas untuk kalian coba untuk kerjakan ya. Tugasnya adalah perhatikan nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa sebagai berikut. Ini kebetulan saya tulis ya 80 orang mahasiswa. Namun nanti ketika misalnya ujian atau ada tugas lainnya, nanti yang diberikan di rumah, tidak ditentukan N-nya berapa, silakan kalian hitung dulu. N-nya itu berapa? Karena ini ada 80 ya. Jadi ini 80 data yang disajikan. Dari data tersebut silakan buat tabel distribusi frekuensi data untuk 80 data nilai mahasiswa tersebut. Silakan, boleh dicoba dikerjakan. Jangan lupa ya, tugasnya diupload. Nanti kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Saya akan mengevaluasi kembali apakah sudah tepat jawaban yang diberikan. Oke, kita lihat. Oke, ini tugas sudah. Nah, yang terakhir ya, jadi sebelum ditutup, saya akan melakukan sebuah refleksi dulu. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Oke, baik. Terima kasih ya untuk pendapatnya. Saya beri apresiasi dulu. Saya beri apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semua. Baik, kita kembali ke slide-nya. Nah, ternyata tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran selama 2 SKS. Terima kasih untuk peran aktifnya, untuk bersedia untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa ya, tugasnya saya tunggu di Google Classroom. Adapun jika masih ada sesuatu yang bingung atau ingin ditanyakan, boleh chat di WA Group atau japri ke WhatsApp pribadi saya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan pada video ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.